Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku Mia Math. Video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian cara cepat untuk mengingat nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Jadi dalam materi matematika itu ada namanya trigonometri. Nah, mungkin kalian gak asing lagi ya dengan nama trigonometri. Nah, jadi tak terlepas dari trigonometri itu adalah sudut-sudut istimewanya. Nah, jadi berapa nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri? Seperti itu. Nah, pasti biasanya kalian lihat tabel kan? Tabel yang seperti ini. Wih, panjang kali. Pasti kalian ngelihat sin 90 berapa ya? Sin 330 berapa ya? Oh, atau tan 315 berapa ya? Kayak gitu. Jadi pusing nyari-nyarinya lagi, dan ujian nggak boleh ngelihat gitu kan, apalagi pakai kalkulator. Nah, jadi di sini ada loh trik cepat untuk mengingat sudut-sudut trigonometri. Bukan hanya dari 0 sampai 90 aja, tapi kakak bakalan ngajarin kalian sampai sudut 360. Jadi satu putaran lingkaran itu penuh akan diajarkan. Kalau bisa pun 2 kali lingkaran ya. 720, sudut 720 bisa juga. Nah, caranya itu mudah kali. Hanya dengan menggunakan jari-jari kalian ini, yaitu 5 jari kalian ini, kalian udah bisa menghitung cepat berapakah nilai dari sudut trigonometri. Kalian penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Enjoy. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Jadi di sini kakak akan ngajarin ya menggunakan jari-jari kalian dalam menghitung nilai sudut-sudut trigonometri. Yang pertama harus kalian ingat adalah nilai-nilai dari setiap jari-jari kalian ini. Pertama, itu ada jempol. Jempol itu nilainya 0. Oke, nilainya selalu 0 ya. Jempol 0, kemudian lanjut setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, ingat jempol mulai ya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, itulah nilai-nilai dari sin sama cos. Jadi ingat ya, dari jempol sampai ke kelingking, itulah nilai-nilainya. Oke. Nah, jadi mulai dari sudut-sudut istimewa trigonometri yang sampai 90 aja lah dulu kita ya. Jadi berapa? 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu urutannya kan sudut-sudut istimewa. Nah, jadi coba kalau untuk menilai dari sin ya. Kalau sin itu dimulai dari sudutnya dari jempol. Jadi sudutnya itu 0, 30, 45, 60, 90. Oke. 0 sudutnya ya, 0, 30, 45, 60, 90 itu sin. Tapi kalau cos dia dimulai dari sini sudutnya. Oke, 0, 30, 45, 60, 90 seperti itu. Jadi ingat ya nilainya tetap dari jempol ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tapi kalau nilai sudutnya bergantung pada sin apa cos gitu ya. Kalau sin itu dimulai dari sini sudutnya dari jempol, tapi kalau misalnya cos dimulai dari kelingkingnya. Oke, kita mulai ya. Misalnya nih, misalnya sin 30. Sin 30. Oke, sin itu dimulai dari jempol 0, 30. Nah, di jari telunjuk nilainya berapa tadi? Adalah setengah. Iya, berarti sin 30 adalah setengah. Mudah kan? Oke, lanjut coba ya. Sin 60. Sin 60, sin itu mulai dari jempol. Sin 60, 0, 30, 45, 60. 60 itu jari manis. Nilainya berapa? Setengah akar 3. Mudah kan? Iya. Kalau sin 0. Sin 0 dari sini 0. Sin 90, kelingking. Berapa nilainya? 1. Iya, mudah banget kan? Oke, kita coba yang cos. Cos 45. Cos 45, cos itu dimulai dari kelingking sudutnya 0, 30, 45. Nah, 45 itu di jari tengah, nilainya berapa? Setengah akar 2. Udah. Coba lagi. Cos 90.
cos 90 itu ini kan 0. Kalau cos tuh 0, 30, 45, 60, 90. Nah, cos 90 nilainya adalah 0. Karena jempol nilainya 0, kan? Mudah kali. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk tan, kita lanjut ya untuk tan. Untuk tangen. Nah, untuk tangen dia berbeda sendiri nilainya, nggak hampir sama dengan sin sama cos. Kalau tangen itu jempol, sudutnya juga dari jempol untuk tangen. Nah, nilainya dulu. Jempol itu adalah 0, kemudian 3 akar 3, 1/3 tak terhingga. Ya, gitu. Sudutnya dari sini juga 0, 30, 45, 60, 90. Oke, kita coba ya. Tan 60. Tan 60 di sini nilainya per 3. Terakhir. Tan 90 nilainya adalah tak terhingga di kelingking. Oke, seperti itu. Udah, kalian sudah mahir loh. Dengan menggunakan jari-jari ini kalian sudah bisa mahir sudut-sudut istimewa sampai 0 sampai 90 derajat. Hebat. Oke, kita next step ya. Nah, selanjutnya itu sama aja. Kita hanya menggunakan 5 jari yang tadi ini dari 0 sampai 90. Kalian bisa menghitung untuk yang lebih besar dari 90 derajat. Bagaimana caranya? Oke, coba kita lihat di sini. Nah, lihat. Ada satu lingkaran penuh ya. Di satu lingkaran penuh itu terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan keempat. Nah, kuadran 1 itu dimulai dari sudut 0 sampai 90 derajat, sedangkan di kuadran kedua adalah dimulai dari 90 sampai 180, dan di kuadran ketiga itu dimulai dari 180 sampai 270, kemudian kuadran keempat yaitu 270 sampai 360 derajat. Seperti itu. Nah, cara cepat mengingatnya ya. Cara cepat mengingatnya, sudut 0 sampai 90 derajat kan positif semua tuh nilainya. Karena di kuadran pertama itu semuanya positif gitu ya. Coba lihat. Untuk kuadran pertama itu semuanya positif. Tapi kalau di kuadran kedua itu hanya sin aja yang positif. Kemudian kuadran ketiga hanya tangen aja yang positif. Dan terakhir di kuadran keempat itu cos aja yang positif. Seperti itu. Jadi yang selain itu negatif gitu. Kita langsung aja nanti kita bahas biar ngerti di contoh soalnya nanti. Nah, jadi ada cara cepat untuk mengingatnya. Mengingat ini semua. Mengingat dari kuadran-kuadran dalam sudut-sudut trigonometri, yaitu all sin touches ya, all sin touches. Jadi semua di kuadran pertama, kemudian kuadran 2 sin, tan, baru cos. Oke, semua all sin, ta, cos. Oke. Nah, jadi untuk soal-soal yang lebih besar dari 90 derajat ada cara cepatnya juga. Nantinya kita cuma ngambil sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat aja. Nah, caranya kalau di kuadran kedua kalian itu hanya mengkurangkan, yaitu 180 dikurang alfa. Nah, kuadran ketiga yaitu 180 alfa. Kemudian untuk kuadran keempat yaitu 360 dikurang alfa. Itu caranya. Ada 3. Untuk kuadran kedua 3, 4. Kuadran 1 kan tadi semuanya. Kuadran kedua 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurang alfa. Udah itu aja. Gak usah yang hafal-hafal yang rumus-rumus ini. Nah, ini juga ada sih dalam trigonometri, itu nggak usah. Kita cuma butuh itu 3 aja. Oke, yuk langsung kita ke contoh soalnya. Nah, jadi contoh soal yang pertama yaitu sin 180. Nah, coba lihat. Dari sin 180 itu segaris sama apa? Segaris sama 0 kan? Berarti sin 180 itu sama dengan sin 0. Sin 0 nilainya berapa tadi? Dimulai dari mana? Sini kan kalau sin 0. Nilainya adalah 0. Udah. Contoh yang kedua ya. Tan 270. Kita lihat di kuadrannya. 270 itu di kuadran berapa? Kuadran ketiga.
segaris sama 90. 90 berarti tan 270 itu sama dengan tan 90. Berapa nilainya? Adalah tak terhingga. Dari mana yang tangan itu dimulai dari sini. 90 itu di kelingking, nilainya adalah tak terhingga. Gampang kan? Iya, gampang banget. Oke, kita masuk contoh yang ketiga, yaitu sin 120. Coba kita lihat di sini. Sin 120 itu di kuadran keberapa? Kuadran kedua kan? Nah, kuadran kedua apa tadi cara cepatnya? Yaitu 180 dikurang alfa. Udah, berarti kita bikin sin 180 dikurangkan berapa hasilnya? 120 dikurangkan 60. Iya, berarti sin 120 sama dengan sin 60. Nah, sin 60 nilainya berapa? Coba kita lihat pakai jari kita. Kalau sin itu dari jempol. 60 itu di mana? 0, 30, 45, 60. 60 jari manis. Nilainya adalah setengah akar 3. Iya, setengah akar 3. Nah, coba kita lihat untuk positif dan negatifnya. Kita lihat juga sudutnya ya. Setelah itu 120. Dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif itu sin, yang lainnya negatif. Nah, berarti dia tetap positif nilainya. Berarti sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Seperti itu ya. Contoh yang keempat, cos 150 ya. Cos 150. Coba kita lihat sudutnya. Sudut 150 itu pada kuadran berapa dia? Kuadran kedua juga ya. Kuadran kedua. Cara cepatnya apa? Yaitu 180 dikurang alfa. Yuk, berarti cos 150 itu sama dengan cos 180 dikurangkan berapa dia biar hasilnya 150? Yaitu dikurang 30, ya kan? Berarti cos 180 dikurangkan 30 sama aja dengan cos 30. Cos 30 nilainya berapa? Pakai jari lagi. Ya, cos itu dimulai dari mana? Dari kelingking. Kita butuhkan adalah sudut 30 ya, kita mulai. Ini sudutnya 0, 30. Oke, berarti di jari manis nilainya berapa? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Nah, berarti nilai dari cos 150 adalah setengah akar 3. Nah, kita lihat juga, kita cek positif atau negatif. Nah, cos 150 dia di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu hanya sin aja yang positif, yang lainnya negatif. Berarti di situ apa dong? Cos 150 itu bernilai negatif. Oke. Berarti cos 150 hasilnya adalah min tengah akar 3. Seperti itu. Lanjut. Sin 225. Oke, 225. Kita lihat sudutnya 225. Pada kuadran berapa dia? Kuadran yang ketiga, ya kan? Karena sudutnya di antara 180 sampai 270. Nah, kita selidikilah. Berarti apa cara cepatnya tadi? Yaitu 180 tambah alfa. Nah, yuk kita masukkan. Berarti sin 225 sama dengan sin 180 ditambahkan berapa dia? 45. Nah, sin 45 berapa nilainya? Pakai lagi jari kalian. Nah, kita mulai. Kalau sin dari sini 0, 30, 45. Berarti nilainya berapa kalau di tengah-tengah? Setengah akar 2. Iya, setengah akar 2. Berarti sin 225 adalah setengah akar 2. Positif atau negatif? Ayo, udah ada yang bisa nebak positif atau negatif? 225 nilainya adalah negatif. Oke, berarti hasilnya berapa? Sin 225 sama dengan min setengah akar 2. Seperti itu. Lanjut. Soal yang ketujuh, yaitu cos 300. Ya, cos 300. Kita selidiki sudutnya. 300 pada kuadran berapa? Keempat. Nah, keempat. Apa cara cepatnya? Yaitu 360 dikurang alfa. Langsung aja yuk. Berarti kalau 300
360 dikurang berapa dia hasilnya? 300 dikurangkan 60 kan? Berarti sama aja dengan cos 60 ya. Nah, cos 60 berapa nilainya? Pakai jari-jari kalian. Iya, cos 60. Cos dimulai dari kelingking. 60 itu letaknya di mana? Ayo, letaknya di jari manis ya. 0, 30, 45, 60. Nah, jari telunjuk nilai berapa? Ya, setengah. Berarti cos 60 adalah setengah. Nah, kita selidiki positif atau negatif. Coba kita lihat. Cos 300. 300 itu di kuadran keempat kan? Nah, kuadran keempat hanya apa aja yang positif? Cos ya, positif. Nah, berarti tetap positif. Nah, berarti cos 300 nilainya adalah positif setengah. Mudah kan? Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu tan 315. Oke, kita selidiki langsung. 315 pada kuadran berapakah dia? Kuadran keempat ya, antara 270 sampai 360. Nah, cara cepatnya apa tadi? Yaitu 360 dikurang alfa. Yuk, langsung aja. Berarti tan 315 itu sama aja dengan tan 360 dikurangkan berapa dia biar hasilnya 315? Yaitu dikurangkan 45. Berarti tan 360 dikurang 45 sama dengan tan 45. Nah, tan 45 itu berapa nilainya? Coba kita selidiki. Tan itu dimulai dari jempol, kan? 0, 30, 45. Nah, 45 itu berapakah nilai tangannya? Yang di sini adalah 1. Oke, berarti nilainya 1. Berarti tan 315 adalah 1. Tapi positif atau negatif ya? Coba kita periksa. Sudutnya 315. Sudutnya 315 berada pada kuadran keempat. Nilai yang di kuadran keempat yang positif itu hanya cos saja. Nah, jadi yang lainnya negatif. Berarti hasilnya adalah min 1. Oke, seperti itu. Mudah kan? Oke, dari beberapa contoh sudah dijelaskan ya. Dan berharap kalian mengerti dengan apa yang sudah diajarkan. Semoga bermanfaat juga untuk kalian. Silahkan di-share kepada kawan-kawan atau rekan-rekan guru misalnya, atau siswa-siswa atau teman-temannya ya. Oke, bisa di-share. Demikianlah hari ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.